Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kania Ramadhani dengan ujung NIM 005 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat video dari praktikum meteorologi materi implementasi GRASS dalam analisis dinamika ENSO. Nah, di sini terlihat grafik yang pada dasarnya itu memperlihatkan bagaimana hubungan antara suhu permukaan laut atau SST yang direpresentasikan oleh indeks Nino dengan perubahan curah hujan dalam rentang waktu tertentu. Kalau kita lihat dari tampilannya, sumbu horizontal itu berisi waktu dalam skala bulanan yang berjalan dari kiri ke kanan. Jadi kita bisa mengikuti perubahan dari waktu ke waktu secara berurutan. Kemudian sumbu vertikal atau Y itu menunjukkan nilai anomali, yaitu seberapa jauh kondisi tersebut menyimpang dari keadaan normal. Nah, nilai positif itu berarti di atas rata-rata. Kalau di grafik ini, garis biru itu menunjukkan indeks Nino atau SST, sedangkan garis merah itu menunjukkan curah hujan. Dari awal sudah terlihat kalau pola keduanya itu cukup berbeda. Nah, kalau kita fokus ke indeks Nino dahulu, garis biru itu terlihat cenderung halus dan tidak mengalami perubahan yang terlalu ekstrim. Nilainya itu naik turun di sekitar angka 0 yang berarti kondisi suhu permukaan laut itu selama periode tersebut relatif stabil. Kemudian bisa dibilang selama periode pengamatan itu tidak terjadi kejadian El Nino atau La Nina yang benar-benar kuat. Perubahan yang terjadi lebih ke fluktuasi kecil yang masih dalam batas normal, sehingga pengaruhnya itu juga tidak terlalu ekstrim jika dilihat secara langsung. Berbeda dengan curah hujan yang ditunjukkan oleh garis merah, grafiknya itu lebih terlihat karena naik turunnya itu tajam dan tidak beraturan. Di beberapa titik curah hujan itu bisa melonjak sangat tinggi hingga mencapai nilai di atas 10, bahkan mendekati 15, yang menunjukkan adanya kejadian hujan ekstrim. Tetapi di sisi lain ada juga penurunan drastis ke nilai negatif yang menunjukkan kondisi relatif kering. Nah, pola seperti ini itu menandakan bahwa curah hujan punya variabilitas yang tinggi dan sangat dinamis. Tidak stabil seperti SST. Ini wajar karena hujan memang dipengaruhi banyak faktor, bukan cuma suhu laut, tetapi juga angin, tekanan udara, kelembapan, dan kondisi atmosfer lainnya. Kalau kita mulai membandingkan kedua garis tersebut, di sini mulai kelihatan pola hubungan antara SST dan curah hujan. Terlihat juga bahwa ketika indeks Nino itu berada pada nilai positif, curah hujan justru cenderung menurun atau tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, ketika indeks Nino berada di nilai negatif, curah hujan itu cenderung meningkat dan bahkan bisa mencapai nilai yang cukup tinggi. Jadi pola ini menunjukkan hubungan yang berlawanan arah atau negatif antara kedua variabel tersebut. Jadi ketika suhu permukaan laut di wilayah Pasifik itu mengalami pemanasan, pembentukan awan di wilayah Indonesia itu cenderung berkurang sehingga hujan itu menurun. Sedangkan saat terjadi La Nina itu kondisi justru mendukung peningkatan pembentukan awan yang menyebabkan curah hujan meningkat. Jadi grafik ini memberikan gambaran bahwa indeks Nino atau SST itu memiliki pengaruh terhadap curah hujan, terutama dalam pola hubungan yang cenderung berlawanan arah. Namun pengaruh tersebut tidak bersifat mutlak karena banyak faktor lain yang berperan.
Untuk memahami pola curah hujan itu secara lengkap, bisa melihat dari SST saja, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor atmosfer dan regional lainnya yang bekerja secara bersamaan dalam sistem iklim.